Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 735. Marcel yang bicara. Sania, aku sama Yanti bukan pacar beneran. Sama seperti kamu yang pura-pura pacaran dengan laki-laki yang bernama Kenshin itu. Jadi please Sania, tolong cabut laporan untukku. Kita akan menikah. Apa kamu tega melihatku di penjara? Marcel meminta belas kasihan. Kaori yang mendengarnya langsung kaget dirinya. Kenshin dikata pacarnya Sania. Sania pun terkejut pula jadinya. Ada Kaori temannya di sini. Tapi Marcel malah bilang begitu. Sania pun lalu menjawabnya. Kamu salah alamat Marcel. Gua kan belum melaporkan lu. Mengapa aku yang harus menarik laporan? Mas Kenshin ini kan yang melaporkan. Jadi lu bilang saja pada Mas Kenshin sendiri. Dan yang penting aku tak ada hubungan denganmu lagi. Meski kamu masuk penjara pun aku tak peduli. Memangnya siapa yang mau menikah denganmu? Lagian baru saja papa dan mamaku lu ancam-ancam. Kalau tak ada Mas Kenshin pasti papa dan mamaku masuk penjara. Meski bisa pun aku tak sudi untuk menolongmu. Mendengar hal itu Marcel pun tak menuruti kata Sania. Karena rasa angkuh dan sombongnya masih terjaga. Marcel tak mau minta kasihan pada Kenshin. Sama halnya dengan Yanti yang nampak diam saja. Yanti juga menjaga harga dirinya. Tak akan minta tolong pada pria yang dihinanya. Gengsi-gengsi bisik hatinya. Yanti pun lalu menelpon omnya. Dan diangkat Yanti kemudian bicara. Halo Om Bargali, Yanti mau minta tolong nih Om. Yanti ada masalah hukum Om sekarang. Tolong Yanti Om carikan pengacara yang hebat. Sebab Yanti akan dibawa polisi. Omnya itu pun menjawabnya. Omnya yang bernama Pak Bargali itu bertanya. Memangnya kamu salah apa Yanti? Sampai akan dibawa polisi. Siapa yang melaporkanmu? Apa tak takut orangnya denganmu? Kamu kan keponakan Om Bargali. Terus kamu di mana? Beritahukan pada Om sekarang. Om Bargali dan pegawai Om ada di jalan. Kalau dekat Om akan langsung menghampiri. Nanti juga Om beritahu Natalia. Biar dia ikut membantumu. Waduh, rupa-rupanya Yanti Febriana ini adalah keponakannya dari Pak Bargali. Serta sepupunya Natalia pula. Seperti sempit saja kota ini. Lalu Yanti mengirim Google Map lokasinya. Omnya langsung mengiyakan. Membalas akan segera datang. Sementara itu Natalia juga diberitahu papanya. Tentang Yanti yang butuh pertolongan. Natalia pun membaca pesannya. Dengan segera pula Natalia akan ke tempatnya. Kemudian Kenshin bilang ke Pak Bakri. Oh ya Pak Bakri, besok perusahaannya jalankan lagi. Soal biaya operasinya nanti tak usah dipikirkan. Yang penting karyawannya jangan sampai dirumahkan. Kalau terlanjur di PHK, panggil semua kembali untuk bekerja. Karena saat-saat ini, banyak sekali karyawan yang diberhentikan. Sebisa mungkin Pak Bakri harus tetap semangat. Membuka lapangan kerja bagi banyak orang yang membutuhkan. Yanti pun mendengar Kenshin bicara begitu. Sambil wajahnya sendu. Masih kaget dengan apa yang baru diketahuinya. Meskipun demikian Yanti masih percaya diri hatinya. Karena omnya yang sedang ke sini. Nanti akan membuat kejutan. Orang-orang akan terkaget melihatnya. Termasuk cowok bernama Kenshin ini. Pasti akan memandang Om Bargalinya itu. Seorang berkedudukan yang tinggi. Sebab omnya orang yang kaya sekali. Punya perusahaan raksasa dan ternama. Yanti bicara dalam hatinya. Menerka omnya akan disegani oleh cowok bernama Kenshin ini. Sementara itu Pak Bakri menjawab tanya Kenshin. Pak Bakri berkata, oh ya Mas Kenshin ini. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih telah menolong saya. Menolong Sania dan mamanya. Kalau tak ada Mas Kenshin yang baru saya temui ini. Saya tak bisa membayangkan sisa kehidupan yang saya jalani nantinya. Pasti di hari tua ini ada di penjara. Tadi saya sudah pasrah. Tapi takdir berkehendak lain. Tuhan Yang Maha Esa mengirimkan penolongnya. Di saat-saat saya membutuhkan. Terima kasih saya ucapkan kembali.
Pak Bakri menangis bahagia bersama istrinya. Sania juga mengatakan hal yang sama. Kauri pun berjalan ke Kenshin. Berada di sampingnya Kenshin. Dan Kauri bilang pada Sania, "Nggak apa Sania, kamu tak usah memikirkan itu. Kita kan teman. Dan ini Kenshin suamiku. Jadi udah wajar kalau kita saling menolong. Oh ya, kemarin Lala bercerita ke aku. Katanya laki-laki yang jadi cowokmu. Orangnya baik dan dermawan. Suka menolong orang yang membutuhkan. Apa dia atau beda orang ya Sania?" Sania pun menjawabnya, "Ya dia itu orangnya Kauri. Kebaikannya hanya palsu belaka. Menolong orang itu hanya sandiwara, alias hanya pencitraan. Dia ingin dipuji teman-teman kita Kauri. Sekarang sudah tahu aslinya. Ya beda jauh dengan suamimu Kauri. Oh ya maaf ya Kauri. Aku tadi sengaja pura-pura menjadikan Mas Kenshin suamimu ini. Aku bilang pacarku, soalnya aku ingin Marcel itu tak mengejarku. Maaf ya Mas Kenshin, aku tadi bilang begitu. Maaf kalau tak sopan aku bicaranya. Karena terpaksa aku harus melakukan. Maaf juga ya Kauri." Kenshin pun tersenyum dan menjawabnya, "Oh itu tak mengapa Mbak Sania. Aku sudah tahu maksudnya. Jadi tadi aku diam saja." Kauri pun sama. Sepakat dengan Kenshin. Dan Kauri mencubit tangannya Kenshin. Entah apa itu artinya. Kemudian Yanti mengangkat teleponnya. Yanti menjawabnya, "Halo Om, apa Om sudah sampai ya di sini?" Pak Bargali pun membalasnya, "Ini Om sudah di Jalan Raja Wali Yanti. Malah bertemu Natalia di sini." "Kamu di mana memangnya?" "Katanya di restoran Eropa, tapi kok nggak ada di dalam." Yanti pun menjawabnya, "Oh ini Yanti lagi di sebelahnya Om. Ada di depan supermarket." Om memutar lewat samping, sudah terlihat keramaian di sini. "Tolong Yanti ya Om, soalnya di sini Yanti tak ikut salah. Tapi malah akan diperiksa. Yang ngelaporin ini ada di sini." Dia memanggil pengacara terkenal. Yanti takut akan masuk penjara. "Apa Om gak kasihan sama Yanti?" Pak Bargali Omnya pun menjawabnya, "Tenang saja Yanti, Om tak akan membiarkan kamu ditangkap polisi. Orang-orang di situ belum tahu. Jadi nanti mereka akan mengerti. Kalau kamu keponakannya Om Bargali, pasti yang melaporkan kamu akan berpikir 2 kali. Jadi takut orangnya. Sekarang Om dan para anak buah Om ini, serta Natalia akan ke tempatmu. Kamu tunggu sebentar dan jangan panik." Yanti pun merasa senang. Percaya dirinya kembali tinggi. Hingga Yanti berani bicara lagi. "Oh ya Pak Polisi, sebentar lagi Om saya datang ke sini. Dengan membawa pengacara pula. Saya juga akan tuntut balik Kenshin ini. Karena telah mencemarkan nama baik saya. Yang salah itu Marcel bukan gua. Marcel yang kenal Sania ini. Kenal papa dan mamanya. Gua aja baru melihatnya. Baru bertemu hari ini. Kok bisa-bisanya akan ikut ke kantor polisi. Makanya Om saya ke sini. Om gua orang yang terkenal. Punya perusahaan besar dan ternama. Puluhan pengacara pun akan membela gua. Jadi lu Kenshin tak usah berbangga diri. Tak usah menunjukkan dirimu. Gua juga punya Om yang hebat. Om gua itu punya puluhan perusahaan. Memang hanya lu saja yang begitu. Ingat di atas lantai masih ada lantai lagi. Jangan harap bisa memasukkanku ke penjara. Sebelum lu melihat Omku siapa." Yanti masih belum mau kalah dirinya. Malah memamerkan Omnya. Kenshin pun tersenyum saja. Kauri pun hanya melihatnya. Ada seorang wanita yang marah pada Kenshin. Sedang Bang Hotman, Pak Andi dan Pak Mori pun sama. Melihat Yanti dengan biasa saja. Tak bereaksi membalas dengan ungkapan. Kemudian yang ditunggu pun datang. Yanti melihat kejauhan. Omnya itu berjalan bersama banyak orang. Yanti pun berkata, "Tunggu lu Kenshin. Itu Om gua sudah datang. Lihat itu banyak anak buahnya. Pegawai-pegawainya yang hebat semua." Yanti lalu berjalan ke Omnya itu. Bermaksud menjemputnya. Saat Yanti mendekat, langsung laporan pada Om Bargalinya. Itu Om orangnya ada di sana. Natalia pun bicara juga pada Yanti. "Tenang Yanti, kamu tak usah khawatir. Papaku akan membantumu. Pasti kamu akan selamat." Yanti dan Natalia berjalan bersama. Sedang Pak Bargali dan anak buahnya ada di barisan depan sendiri. Tak lama berselang mereka pun tiba. Pak Bargali melihat Kenshin.
Melihat Iwan dan Paijo, Natalia pun sama, jadi terkejut dibuatnya. Sampai terdiam sesaat mereka jadinya. Di saat itu Yanti malah mengira kalau omnya sedang disegani, bahkan lagi ditakuti Kenshin, serta orang-orang yang di sini. Di saat Yanti berpikir begitu, Pak Bargali malah menghampiri Kenshin. Pak Bargali menyapa. Beliau langsung bicara, "Lo tuan muda Kenshin di sini. Ada apa ya memangnya? Apa ada hal yang perlu saya bantu pula? Saya siap membantu kalau dibutuhkan." Pak Bargali hormat pada Kenshin. Yanti yang melihatnya, kaget sekali dirinya. Omnya yang dibangga-banggakannya, yang dikata akan menolongnya, malah terlihat hormat pada laki-laki itu. Memanggilnya tuan muda pula. Yanti pun seakan pingsan jadinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya